Nah, kami di sini tuh akan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu bisa diperkenalkan namanya Bapak? Ya, saya Rangga Prasetyo Rifai, founder dari Komunitas Relawan ASI Indonesia. Kami dari mahasiswa keperawatan di IKBIS, yaitu beranggotakan yang pertama, Saya Marsana Sindirawan. Saya Wina Adriana Trampuki. Saya Liza Febriana. saya Nazifah Nasyamia, Saya Ella Julia. Saya Redi Aldina. Saya Nur Basita. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara bersama Bapak Rangga ya, sebagai salah satu konsultan bencana alam mengenai proses evakuasi atau mulai dari pra, ketika bencana dan pasca bencana. Baik, terima kasih. Apakah ada program simulasi terkait bencana itu? Ya, bencana gempa. Ya, sebelumnya tadi yang bisa saya jelaskan di awal, saya disclaimer juga ya bahwasanya di sini saya Rangga mewakili dari Komunitas Relawan ASI Indonesia ya, seperti itu bahwasanya kami merupakan suatu komunitas ya, ini komunitas sosial di mana kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya di program komunitas kita itu ada juga yang menuju kepada bencana alam seperti itu. Nah, apa aja yang kita lakukan di dalam bidang kebencanaan sesuai dengan yang kami ikhtiarkan, bahwasanya kita itu lebih fokus kepada bantuan aja, jadi di pasca seperti itu. Namun kami juga sebenarnya juga bergerak di bagian perannya, di mana kami biasanya memberikan edukasi seperti itu. Namun itu kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan kita. Kalau dibilang tadi apakah ada ya seperti itu, kami ada, namun yang kita jelaskan itu kita tidak berkelanjutan atau tidak berkesinambungan. Maksudnya dalam arti misalkan yang kami ada kegiatan, kami biasanya terjun ke daerah-daerah pelosok ya, seperti itu. Program kita namanya Pakan Inspirasi, tapi kita sesuaikan dulu. Misalkan contoh adalah kita di lokasi A gitu kan, di situ tidak ada resiko untuk kebencanaan atau dalam arti tidak ada resiko gempa yang terjadi, jadi kami tidak mengambil tema itu. Namun ada beberapa daerah yang memang kita adakan terkait edukasi terkait bagaimana sih kalau misalkan ada gempa, bagaimana apa yang perlu dipersiapkan kalau misalkan terjadi gempa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kami memiliki salah satu program di mana kami mengedukasi terkait persiapan apabila terjadi bencana gempa. Namun yang perlu dicatat di sini bahwasanya kami menyesuaikan tempat tersebut atau menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Apabila memang memiliki resiko bencana khususnya gempa, kami akan memberikan edukasi terkait mitigasi gempa seperti itu, khususnya kepada target kami karena memang aksi kami adalah anak-anak sekolah. Jadi memang yang utama adalah anak-anak sekolah dasar, berikutnya disusul dengan warga sekitar. Baik, selanjutnya saya mau tanya, kalau misalkan bisa tolong di-sharing gimana sih itu proses evakuasi ketika di lapangan apabila terjadi gempa? Oke, ini proses evakuasi ya. Ya. Intinya adalah kalau dari kita sendiri itu terkait evakuasi ya. Secara umum kita itu pasti akan memberikan edukasi. Pertama gini, kalau terkait proses evakuasi ya, yang perlu seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya memang terkait evakuasi itu kami tidak bisa bergerak terlalu banyak ya. Misalkan ada kebencanaan yang terjadi, misalkan gempa bumi dan lain sebagainya, itu kami tidak bisa serta merta masuk ke dalam proses evakuasi ya. Kenapa? Karena memang di situ ada yang memang lebih ahli dan lebih berhak untuk bisa menangani kebencanaan tersebut. Khawatirnya apabila komunitas-komunitas yang di Indonesia itu kan gini, ini nggak apa ya Kak, agak panjang nih. Jadi di Indonesia ini gini, banyak sekali orang yang peduli ketika ada bencana gempa terjadi, itu biasanya kan banyak sekali yang ingin datang untuk membantu. Namun yang perlu disampaikan adalah bahwasanya nggak semua orang bisa langsung menuju titik terjun ke lapangan dan melakukan evakuasi, karena dikhawatirkan maka akan malah kita niat menolong, malah kita yang ditolong. Itu yang bahaya. Jadi gitu, yang perlu dipahami adalah di situ. Terkait proses evakuasinya sendiri,
misalkan kalau misalkan terjadi gempa ya, menurut pengalaman kita yang yang biasa di lapangan sejauh ini, apabila kami sejauh ini yang datang itu adalah pasca gempanya, dan mungkin ada gempa-gempa tapi itu tidak sedahsyat yang hari-hari itu kan kayak gitu. Biasanya kalau yang evakuasi kita balik lagi yang merujuk kepada edukasi yang pernah misalnya kita pahami ya, misalkan contoh ketika ada gempa terjadi segeralah berkumpul ke titik aman yang telah ditentukan. Jika gempa terjadi misalkan kita berada di dalam gedung, misalkan di sekolah dan sebagainya, itu berlindunglah di tempat misalkan di kolong meja, atau bila di rumah berlindung di kolong kasur dan sebagainya. Apabila berkesempatan untuk keluar, memiliki kemungkinan untuk keluar, maka segera keluar ke lapangan yang terbuka seperti itu. Dan jauhi kayak misalkan ada unsur kaca atau mungkin tiang listrik dan lain sebagainya, itu menjauhlah dari situ. Berikutnya juga ketika menyelamatkan diri itu segeralah menuju ke tempat yang memang menjadi titik kumpul. Jangan menghiraukan terlebih dahulu terkait dokumen-dokumen atau harta dan lain sebagainya. Selamatkanlah apa yang bisa diselamatkan, mulai dari diri sendiri dulu, atau mungkin ketika nanti bersama anak segeralah membawa anak itu langsung keluar menuju tempat. Jadi tanpa misalkan HP ku ketinggalan, tak masuk dulu ya, biar kayak gitu kan, khawatirnya kayak gitu. Intinya kalau memungkinkan keluar dari rumah atau keluar dari bangunan, ya segeralah keluar sesuai dengan arahan. Biasanya kan di daerah-daerah itu kan yang memiliki resiko bencana itu pasti dari pihak BPBD ya, itu sudah memasang ini kok kayak pelang gitu kan, misalnya kayak di pesisir itu. Kita pernah aksi itu kalau nggak salah di Pacitan. Jadi di pesisir Pacitan itu ada di pelang tuh kayak misalkan zona evakuasi atau rute evakuasi, disuruh naik ke tempat yang tinggi kan, risiko tsunami kayak gitu. Jadi kita kalau yang dulu di Lombok itu kan luas ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah teredukasi, memang ada daerah pelosok yang belum teredukasi. Mungkin di daerah yang kita pernah mendirikan posko itu belum ada sih, belum ada kayak rute-rutenya dan sebagainya kayak gitu. Ya mungkin itu sih yang terkait khususnya dari gempa yang biasanya kita kita lakukan. Terima kasih. Gini Mbak, mau tanya, untuk setelah gempa kan pasti ada korban-korban yang mengalami trauma psikologis, cemas, atau biasanya kan kalau lansia atau anak kecil itu kan pasti banyak yang gitu Pak. Gimana cara mengatasinya dari tim Bapak sama Bapaknya sendiri? Ya, kalau untuk itu, jadi aku sedikit bercerita ya terkait yang ada gempa di Lombok itu. Pertama kali kita datang itu, sebenarnya kita juga ada di Lombok sama Palu sih. Cuman kan ini juga berada di kalau yang di Palu itu kan ada 3 bencana ya sekaligus, tsunami, terus gempa sama likuifaksi. Tapi kalau yang di Lombok itu sendiri, misalkan trauma ya. Jadi ketika kita datang, teman-teman tahu kan suara nutup pintu ya, nutup pintu mobil gitu. Iya. Jadi mereka udah keluar rumah gitu saking traumanya kan, memang saking kasarnya pada waktu itu ya. Jadi jika kami ditanya sebagai as a volunteer atau mungkin sebagai tim relawan yang ada yang datang ke sana, yang paling penting adalah kita membriefing tim kita bahwasanya adalah pertama kali kita harus tetap tenang. Kalau misalkan kita sebagai relawan itu nggak tenang ya, kita ikut panik gitu kan. Nah, mereka aja panik ya, misalnya gitu. Mereka apalagi misalkan kita yang baru pertama kali ya, mereka. Tapi kalau kita misalkan nggak tenang ya, kita, iya Bu ada apa ini ada Bu, gitu. Malah kasihan mereka. Jadi mereka yang udah kena trauma, kena gempa lagi, gempa susulan ya gitu kan. Terus kita panik, mereka nggak tahu apa-apa, malah justru kita pertama harus tetap tenang dan mengingatkan, oke, mari Bu kita langsung berkumpul ke titik aman gitu. Bu apakah di rumah masih ada anak dan lain sebagainya? Oke, berlindung dulu di bawah kasur. Jadi kita memberikan instruksi dan arahan gitu. Kita harus yang pertama adalah tetap tenang ya kan. Terus kita bisa memberikan arahan. Apabila nanti kita sudah memberikan arahan, ya kan, misalkan di lapangan ini bla udah gempa, Bu ini di sini untuk titik kumpulnya bisa kita bawa tuh. Titik kumpulnya di sini Bu, silakan kumpul semua di sini bapak-bapak, ibu, adik-adik gitu. Terus kita bagi tim, ada tim nakas yang kebetulan istriku juga yang jadi kita ketemunya di posko ini. Jadi kebetulan nakas juga kan, jadi perawat juga. Jadi kita bagi tim, bagi yang perawat itu tim tenaga kesehatannya itu bagian kayak cek.
Jadi ketika sudah ngumpul dicek semua tuh apakah ada yang terluka, apakah ada yang memar dan lain sebagainya kayak gitu kan. Berikutnya juga memberikan konfirmasi dan juga informasi bahwasanya karena mereka juga berhak tahu cara tahu kita informasinya apa. Misalkan gini, ada gempa yang apa namanya gempa yang terjadi gitu kan. Kita juga memberikan informasi bahwasanya iya Bu, ini barusan ada gempa susulan dan kekuatannya hanya sekian skala Richter kayak gitu. Jadi supaya ini tidak berpotensi untuk tsunami. Mereka juga khususnya kalau untuk yang korban atau pengungsian untuk pesisir biasanya mereka sangat kayak gitu sih. Kita memberikan konfirmasi dan juga informasi. Konfirmasi itu maksudnya apakah ada yang terluka, apakah ada yang tertinggal. Biasanya saking paniknya lari ke samping ke depan kaki gitu kayak gitu. Terus apa namanya berikutnya ketika sudah semua tenang dan lain sebagainya baru nanti tim kita lihat karena mungkin keterbatasan tidak sebanding ya antara jumlah penduduk atau dengan tenaga relawan kita, jadi kita prioritaskan mana yang memang membutuhkan kalau istilahnya dulu kan trauma healing, terus trauma healing di kalangan relawan digantikan psychological healing kayak gitu, karena kan kalau trauma kan konotasinya kan kayak negatif gitu, jadi kan psychological healing itu nanti baru kita misalkan kalau anak-anak ya nanti setelah pasca itu kalau daerahnya mayoritas muslim biasanya kita ajak doa dulu supaya tenang diberikan keselamatan. Setelah itu nanti setelah beberapa lama kita bisa ajak mereka untuk main. Kalau misalkan untuk ibu-ibu sebenarnya kalau untuk korban itu lebih banyak ingin bercerita mereka kayak gitu. Jadi ketika kita datang nanti mereka senang untuk ngumpul untuk bercerita di tengah reruntuhan gitu. Ya, itu sebagai termasuk salah satu upaya untuk psychological healing untuk mereka kayak gitu aja sih. Jadi poinnya tadi ya tetap tenang, memberikan arahan, berikutnya melakukan konfirmasi dan juga memberitahukan terkait informasi yang barusan terjadi. Berikutnya melakukan psychological healing. Terima kasih Pak. Baik Bapak, saya ingin bertanya bagaimana Bapak ataupun tim melakukan proses rekonstruksi pasca bencana gempa? Terkait rekonstruksi ya. Jadi ini di pasca kan dia rekonstruksi ya benar kan? Iya. Jadi kalau untuk dari pengalaman kita di komunitas relawan aksi sendiri pada waktu itu kan bekerja sama dari beberapa pihak ya untuk bisa menyalurkan bantuan ya, dan kita memang waktu itu datangnya adalah paskanya pasca setelah terjadi gempa itu yang ada di Lombok itu kita melakukan apa namanya jadi gini, jadi orang-orang pertama kali itu terjadi gempa kan rumahnya roboh tuh, mereka akan membuat bisa dibilang seperti hunian darurat. Jadi misalkan tapi pernah tahu ya hunian darurat tuh? Ya, tenda sih, tenda dari terpal gitu, terus ada kayunya gitu, jadi kayak gitu. Nah, ketika mereka semua sudah buat kayak gitu, bla bla bla, makanya kalau bantuan pertama kali ya ketika pasca gempa itu biasanya dibutuhkan itu adalah terpal, terus bilik-bilik apa ya yang dari bambu, anyaman bambu kayak gitu, itu jauh lebih itu salah satu yang manfaat kayak gitu, salah satu manfaat. Nah, kalau untuk rekonstruksinya sendiri ketika pengalaman kita di sana itu membangun ini tempat ibadah sementara. Jadi kenapa kok tempat ibadah sementara? Karena memang yang pertama adalah pada waktu itu kami bertanggung jawab juga untuk menyalurkan bantuan dari donatur. Jadi kan ada donatur kan yang ini dananya itu sekian, ini tolong dibuatkan tempat ibadah sementara karena musolanya udah nggak bisa dipakai karena mereka letaknya itu pas waktu siku-siku gitu. Kalau siku itu udah jadi misalkan siku ini ya, nah itu kan ada tengahnya, itu kalau siku itu sudah putus kayak gini itu udah resiko, makanya udah nggak dipakai. Kita mendirikan musola darurat. Jadi musola darurat tempat ibadah mereka, jadi alhamdulillah dipakai untuk jemaah, terus dipakai untuk anak-anak ngaji, dan kita biasanya memberikan psychological healingnya di situ. Gitu. Kalau untuk rekonstruksi lain itu kalau di komunitas kita sih belum kayak misalkan buat huntara gitu, hunian sementara gitu, kita belum ke sana. Cuman pengalaman kalau saya pribadi, saya pernah ikut salah satu lembaga amil zakat waktu itu, PT Peduli pada waktu itu bencana erupsi Semeru. Jadi kita dibawa ke sana ke huntaranya yang dibangun oleh PT Peduli, itu banyak jajar-jajar tuh dari partisi gitu. Jadi untuk hunian sementara para korban bencana alam kayak gitu aja sih. Terima kasih. Ciao.
Dari Bapak saya lanjutkan. Saya izin bertanya, pada saat menjadi relawan, apakah ada hambatan saat membantu orang-orang pada saat bencana gempa tersebut? Ya, untuk hambatan sebenarnya ya itu tadi yang mungkin awal kita sebutkan di awal ya. Untuk hambatan untuk apa namanya untuk terjun langsung dan lain sebagainya, tapi itu bisa dibilang kayak kalau kita memikirkan itu ada sebenarnya paradok aja sih, misalkan karena memang Indonesia itu kan di tahun 2024 itu dinobatkan menjadi negara paling dermawan ya di dunia kayak gitu. Jadi ketika ada bencana itu kita pasti semuanya ingin membantu, kalau bisa sih kita turun semua. Pengalamanku pernah menyalurkan bantuan aja kayak misalkan waktu itu banjir di Jombang, itu malah kehadiran kita yang ingin yang mana yang Jombang? Dulu pernah banjir kan ya yang deket mana itu yang sungai bantaran sungai itu. Sekarang banjir di ayo ke sana gitu. Ya, jadi waktu itu di Jombang kehadiran kita itu malah memperkeruh dalam tanda kutip agak sedikit memperkeruh suasana. Kenapa? Karena membuat aksesnya macet. Karena kebanyakan orang luar ya, orang awam gitu kan, ingin sekali menyalurkan menyalurkan bantuan itu langsung ke tempatnya, ke pengungsiannya, padahal sudah ada himbauan dari BD kalau nggak salah. Itu bahasanya salurkan aja di posko, nanti tim kita yang akan menyalurkan. Tapi kan saking namanya orang Indonesia ya, nggak tahu saking antusiasnya Kak. Atau bahkan dulu sampai gini, mungkin teman-teman pernah dengar bahwasanya tempat bencana itu menjadi tempat selfie gitu. Pernah kalau nggak salah di Semeru sampai petugasnya sampai marah-marah kan, kayak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya itu tadi paradoknya adalah di mana Indonesia ini memang masyarakatnya sangat dermawan kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong bicara hambatan, kalau memang hambatan ya itu tadi kita nggak bisa terjun secara langsung karena memang sudah aturannya udah jelas. Yang kedua adalah sebenarnya ada 3 pokok ya. Yang pertama tadi perizinan lah istilahnya atau kompetensi. Yang kedua itu adalah sumber daya manusia. Kadang kita ingin terjun ke lokasi dan mendirikan posko, tapi kan ketika itu kalau nggak ada sumber daya manusianya, masa kita bertugas sendiri kan? Nggak mungkin, nggak bisa gitu. Apalagi kita nggak punya basically kayak misalkan kayak teman-teman ini perawat. Kalau dokter, perawat itu kan bertugas dalam tanda kutip bisa terjun langsung ke lapangan itu kan masih ada kayak cara obat bidan, resusitasi jantung kan masih bisa gitu kan. Tapi kan kalau aku basically orang ilmu komunikasi kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah, tapi itu tugas istri saya sih kayak gitu aja. Ya kayak gitu biasanya kalau yang paling umum kalau di lapangan itu ya kayak gitu, kayak obat bidan, kalau misalkan kita resusitasi kayak gitu kan. Itu sumber daya manusia. Yang ketiga itu yang paling penting juga itu adalah dana. Itu hambatan kita mau mendirikan posko kayak gitu kan, tapi kalau nggak ada dana juga kita nggak bisa kayak gitu. Mungkin 3 poin itu sih yang paling terasa betul, yang menjadi sangat terasa ya. Tapi disclaimer aja poin pertama tadi karena memang kebijakan, jadi kita nggak bisa memaksa. Tapi kalau yang ini masih kita mudah biasa. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bertanya ya Pak, bagaimana Bapak dan tim jika ada keterbatasan sumber daya medis seperti obat-obatan lainnya itu bagaimana Pak? Dari keterbatasan Keterbatasan ini maksudnya apakah waktu di hari H atau sebelumnya? Pas hari H. Ya, jadi kalau misalkan keterbatasan ini, pengalaman kita itu pernah ya, waktu itu kita di Lombok juga, kita habis obat apa ya, aku lupa tuh. Pokoknya bergatal-gatal tuh katanya. Tapi yang standby kan nakesnya 2 orang perawat ya. Nakesnya itu 2 orang perawat. Itu ini tolong carikan obat ini gitu kan. Kayak misalkan obat saraf terus sama apa ya, aku lupa ya. Intinya tuh kayak infus vitamin gitu kayak gitu kan. Apa namanya? Iya pokoknya vitamin gitu. Mungkin gitu ya. Nah, kita cari tuh sampai mau nggak mau kita cari karena posko antara relawan dengan kan banyak tuh bendera yang terjun dalam tanda kutip, sama mater yang terjun juga banyak. Kayak misalkan kita mewakili komunitas ini, kita ini kan banyak tersebar, itu jauh-jauh bentangnya. Kita waktu itu posko kita ada di Obel-Obel, Lombok Timur. Kita nemu obatnya itu di Mataram, jauh banget. Jadi saya ada sekitar
4 jam atau 3 jam itu kita pulang ke posko itu udah malam. Ketika nyampe sana kan nggak ada sinyal tuh ketika gempa, sinyalnya susah banget, beneran susah banget, nggak bisa dihubungi. Ketika nyampe sana ternyata kita salah beli, kita beli NAC karena yang beli itu kan bukan orang ya orang medis gitu. Ya wis kayak gitu, tapi katanya nggak apa-apa lah, ini lumayan untuk nyuci luka dan sebagainya gitu. Karena pada waktu itu ya alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah sih, tapi ketika kita udah beli itu ya ada aja kejadian tapi di luar gempa ya, kayak misalkan ada anak kecil, di sana kan banyak anjing tuh, ada yang digigit anjing tuh, gitu kan, ya udah kita dicuci gitu kan. Jadi alhamdulillah nggak kena rabies. Ya ininya kalau untuk keterbatasan ini memang kita harus cari obat dulu. Kita harus cari obat ke kota lah istilahnya, ke tempat. Kan waktu itu kan di Mataram itu kan kayak misalkan ketika kita nyampe kalau lewat pesawat itu kan ada di Mataram kan, ya kan. Kalau naik kapal pun juga mesti kan lewat sana. Kalau kita nggak langsung ke utara ya, ke Lombok Utara gitu. Jadi atau enggak kita menghubungi, ada tuh grup kebencanaan kan. Aku butuh obat ini misalkan gitu, apakah ada gitu. Kalau misalnya ada ya kita harus mau ambil meskipun jauh kayak gitu. Itu sih untuk keterbatasan khususnya kayak obat-obatan sama peralatan. Jadi yang pertama adalah kita harus mau nyari sendiri. Yang kedua kalau memang sudah benar-benar hajar nggak ada, ya udah kita hubungi teman. Mungkin yang terakhir itu kalau misalkan memang ada korban tidak memang benar-benar harus ini, ya kita harus antar ke rumah sakit atau yang menyediakan fasilitas kesehatan lebih lengkap. Ada tuh di posko itu ada nenek-nenek kena TB gitu, kita bingung gimana juga kayak gitu. Iya kan khawatir banget ya. Kita juga, tapi ya untungnya sih poskonya agak jauh ya. Ketika kita tanya apakah ini rutin gitu, ya alhamdulillah rutin bisa konsumsi, jadi ya alhamdulillah nggak gitu mengharapkan gitu. Ya mungkin itu sih kalau untuk mengatasi keterbatasan obat-obatan ya gitu. Baik, saya lanjut tanya Pak, apakah ada pengalaman yang paling menantang ketika membantu proses pemulihan korban bencana itu? Menantang ya? Iya, yang paling menantang. Jadi yang paling terkesan dari pengalaman itu sebenarnya ada dulu. Sebenarnya ada 3 sih, cuman kalau topiknya adalah tentang gempa Lombok sendiri, sebenarnya ada 2. Yang pertama itu adalah kita ngerasain gempa itu sendiri. Jadi gempanya itu tapi memang nggak main-main. Itu berkesan banget kalau aku pribadi ya. Kenapa? Karena waktu itu kan mobil semua pada macet tuh, nggak bisa masuk ke lokasi. Di sini tuh kebetulan ada tiang listrik ya. Aku ada di mobil. Waktu itu gempa ini tuh, gitu kan. Semua pada keluar gitu kan. Gempa. Ketika aku keluar, masya Allah aku masih diberikan umur kayak gitu kan. Karena di sebelah aku ada tiang listrik. Coba kalau gempa itu belum kayak gitu kan. Udah mungkin nggak bisa ngasih kayak gini. Yang intinya itu sih, itu yang paling menantang ya. Yang kedua adalah menuju lokasi, menuju lokasi tempat. Jadi menuju lokasi tempat itu, jadi gini, itu nyambung lagi ya, menuju lokasi tempat sama hadangan korban-korban lain itu jadi satu. Maksudnya adalah ketika kita menyalurkan bantuan, itu kan beberapa daerah itu sudah ada yang mendapat bantuan, ya kan. Nah, permasalahannya adalah ketika gempa itu menyeluruh, kayak misalkan di Lombok itu ada beberapa desa-desa yang pelosok-pelosok itu susah mendapat akses bantuan. Ketika misalkan kita datang, nah itu kita biasanya sudah dihadang sama kayak warga sekitar, dicegat istilahnya, di stop mobil kita, disuruh nurunin bantuannya di situ lah. Ada unsur pemaksaan. Itu terjadi. Itu dilematisnya ketika ada di lapangan. Jadi ketika kita menyalurkan bencana itu biasanya kita kan bawa pickup tuh, terus kita tutup, biasanya tutup terpal. Atau enggak lebih baik menyalurkan kayak mobil bak tertutup, lebih baik kayak gitu. Terus ataupun kalau misalkan memang suasananya memanas, itu biasanya minta kawalan polisi biasanya kayak gitu. Karena memang di tengah jalan itu ditutup pakai parang, pakai apa kayak gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah sampai ke desa yang memang benar-benar pelosok, ternyata benar kita wawancara belum mendapatkan bantuan. Padahal yang sini bantuannya udah numpuk, itu yang begal-begal kalau ngikutin ya, itu udah numpuk, biasanya itu dijual. Itu terjadi itu biasanya tempat bencana. Jadi bencana mereka, jadi balik lagi ya ke tempat pelosok, ya belum dapat dan curhat warganya atau tuanya.
intinya itu ya terima kasih sekali bahwasanya kami sudah disalurkan kayak gini. Intinya kami sangat membutuhkan, bahkan biasanya kalau memang susah kayak gitu mendapat bantuan, biasanya yang sampai cowok-cowok itu pakai daster perempuan gitu ya ada tuh gitu. Nah itu sampai bilang gini, kami itu siap, bahkan sampai siap berperang, dalam arti berperang dengan desa lain, di mana desa lain itu selalu mendapat bantuan, kami tidak. Makanya siap kan dia bawa parang. Tapi ya bersyukur sekali, alhamdulillah kami dapat bantuan kayak gitu. Itu yang paling. Nah, kalau dari segi perjalanan itu kita waktu itu menyalurkan di Palu misalnya. Di Palu itu kan kita naik jalur laut itu kan standarnya di Makassar. Nah, itu kan di Palu ya, jadi muterin itu jauh banget gitu. Itu pernah pengalaman kayak gitu juga gitu. Jadi untuk yang paling menantang adalah itu dari sisi lokasinya, kita perjalanan ke sana sama ngelewatin hadangan penjara, dalam tanda kutip bukan penjara ya, terlalu kasar ya, mungkin orang yang maaf ya, jadi misalkan tertimpa bencana tapi mungkin memanfaatkan kejadian itu untuk bisa mengambil bantuan sebanyak mungkin, terus ya mungkin dimanfaatkan, tapi kalau misalkan itu sampai tumpah-tumpah, kadang itu sampai ada yang dijual kayak gitu, dan untuk keuntungan pribadi, karena itu memang terjadi, ironinya terjadi di lapangan. Oh ya, yang paling penting itu mungkin sebagai edukasi juga, kalau misalkan menyalurkan bantuan berupa logistik itu memang kalau bisa sih jangan menyalurkan mie ya. Karena kita ada menyalurkan mie itu yang ada di Palu itu anak-anak kecil kecanduan mie instan. Jadi setiap hari makan mie instan terus, kasihan. Dan memang tidak begitu dianjurkan ya untuk memberikan, kecuali darurat kayak misalkan hari pertama gempa gitu baru nggak apa-apa. Cuman mie itu pasti akan numpuk loh di posko mereka tuh, bukan di posko, di tenda mereka tuh, 1 dus, 2 dus, 3 dus kayak gitu tuh. Kalau misalkan bisa ya makanan kayak misalkan beras, terus tahu kayak gitu. Ya mungkin itu sih untuk pertanyaan hambatan. Terima kasih. Ya. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan terjadinya bencana gempa? Mungkin kalau itu berpesan kepada masyarakat kali, ini ya. Edukasi. Yang pertama itu mungkin kepada Gen Z sama Gen Alpha ya, dimana Gen ini kan terpapar sama teknologi ya, dan memang kemajuan teknologi yang luar biasa. Kalau bisa gen-gen inilah yang menjadi pelopor kekinian ya untuk memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga mulailah untuk bisa mengedukasi diri sendiri dan juga edukasi, nggak usah jauh-jauh lah, keluarga kita dulu. Begitu juga kalau misalkan punya komunitas atau kami di kampung punya kawan-kawan dan lain sebagainya. Kalau memang lokasinya itu memang lokasi bencana, manfaatkanlah kemajuan teknologi itu untuk bisa mencari kesiapan. Misalkan ada satu daerah misalkan di Pacitan katakanlah, atau mungkin pesisir kayak gitu kan, itu ada resiko tsunami, carilah scroll apa aja sih yang bisa kita persiapkan ketika resiko tsunami kayak gitu. Kalau gempa seperti apa sih ciri-ciri kalau misalkan mau tsunami, begitu juga misalkan kalau gempa itu terjadi ya kan. Mulailah dari diri sendiri dan manfaatkan perkembangan teknologi itu untuk mencari informasi yang baik. Berikutnya adalah ketika sudah dapat informasi, cari-cari juga nih apa saja sih yang dipersiapkan ketika ada bencana. Misalkan contoh mempersiapkan tas siaga atau tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana kan isinya kan khusus untuk itu, misalkan contoh ada senter, ada baterai, mungkin kalau sekarang kan ada power bank. Berikutnya ada makanan yang bisa bertahan selama beberapa hari ya kan, maksudnya beberapa hari itu punya stok yang beberapa hari. Terus pakaian yang dibutuhkan misalkan kayak gitu. Terus berikutnya dari informasi itu bisalah menjadi edukasi untuk diri sendiri terlebih dahulu. Berikutnya bisa meyakinkan orang sekitar, khususnya keluarga. Kadang ada tuh keluarga yang cuek misalkan, alah gak gini untuk kayak gini, tapi kita sebagai kalau ngomong pesan ya kepada masyarakat, mungkin aku menyampaikannya khusus kepada para pemuda-pemuda aja, karena memang di situ
muda ini yang punya andil yang besar untuk saat ini ya. Jadi kalau punya HP atau punya jangan buat scroll aja, tapi buatlah sesuatu yang bisa menjadi lebih bermanfaat kayak gitu ya. Itu tadi mencari informasi dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ini salah satu mata kuliahnya terkait keperawatan kebencanaan, buatlah konten-konten yang mengedukasi misalkan kayak gitu. Berikutnya juga sebagai salah satu persiapan kalau misalkan teman-teman juga punya basic keperawatan, mungkin ya kalau ada kesempatan misalkan di karantina rumah gitu kan, ajarilah teman-teman sekalian atau teman-teman sejawat itu gimana sih caranya melakukan berbidai, gimana sih cara merawat luka yang dasar-dasar aja, awam terampil kayak gitu, bagaimana sih caranya resusitasi dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan bermanfaat ya kayak gitu. Jadi misalkan bagaimana kalau resiko erupsi ya kan, tentunya menyediakan masker di rumah, stok masker kayak gitu. Terus berikutnya kita juga sampaikan kalau misalkan ada bencana gempa, di mana sih, kita ingatin lagi itu di mana titik kumpul assembly point-nya itu di mana kayak gitu. Terus nomor-nomor yang perlu di-save ya kan, atau mungkin dicatat di HP nomor darurat. Kalau di Surabaya kan ada 112, mungkin di daerah lain ada nomor lain yang bisa dihubungi. Jadi nggak nge-WA ayah yang aku ada bencana gempa ya kan, susah gitu kan ya. Kalau dari kita mungkin itu aja sih pesan yang kita bisa sampaikan khususnya kepada para Gen Z dan juga Gen Alpha ini kan ya. Ya mungkin itu aja sih yang mungkin bisa kita sharingkan begitu.